isinya surat tuh kurang lebihnya saya ini istikharah mimpi atau bagaimana istikharah. Jawabannya bahwa yang bangun madrasah saya ini adalah kamu, malah kamu bangun dikirimi sak master plan-nya semuanya waktu itu kurang lebih 15 miliar. Nah, bacakan pada teori itu tertawa dikira begini. Tapi ini berkesi ngirim surat di wali, iya nona, iya, walaupun gak duit, yo. Nah, ternyata minggu itu juga ada tamu kami, Fauzi. Ya, kenal kan ya siapa Fauzi? Muhandis Fauzi itu temannya, akrabnya Pak Mohsen. Yang kebetulan dia baru 10 hari datang dari tempatnya saya Ilyas. Saya bilang, Fauzi, kamu punya duit nggak untuk bangun madrasah? Siap. Madrasah siapa? Maulana Ilyas, kamu bangun ya? Saya baru dari sana kok, dia nggak bilang apa dengan saya. Mungkin angkut ahli dunia akhirnya begitu. Dia sebutkan ya. Istikharahnya ternyata aku mampir sini itu mungkin gitu. Waktu itu beliau turut 40 hari di Tembok. Langsung saya hubungkan telepon, akhirnya dibangunlah di sana sampai selesai. Dia bilang, saya minta izin itu madrasahnya sekarang untuk program Ibu Mutin, program ini, program itu. Kan bukan punya saya pokoknya begitu. Ini cerita hujan. Jadi maksudnya kondisi jamaah tabligh secara internasional itu, saya tanyakan kepada beliau, kira-kira di Indonesia akan dibuka lagi apa tidak? Kami yang orang India sendiri belum bisa memprediksi. Ini akan dibuka apa tidak, belum bisa memprediksi. Tapi sekemampuannya kita buat kerja-kerja yang Allah mudahkan apa gitu. Jika jamaah-jamaah Indonesia banyak yang mampir ke madrasah itu, kemudian dari situ 3-4 kilo tempat Maulana Sa'ad untuk disolatkan bagi yang memang diizinkan untuk disolatkan, yang repatriasi itu begitu. Maka sebetulnya sekarang ini yang terpenting itu ya doa, istighosa, sistem-sistem itu di bawahnya itu. Sing penting ini biaya antar ahbab itu pun ojo padu, walaupun kadang-kadang beda persepsi di dalam pengaturan. Pengen saya begitu itu. Nah, pengennya saya ini yang Markas Jawa Timur itu bertahap-tahap saling kirim rombongan kalau memang kondisi memungkinkan, kemudian saling menguatkan. Hanya saja, nah ini hanya saja ini jangan kaget. Ini pandangan kami Pak Safirot ya, wallahu alam ya. Jadi hidup kan hanya satu kali dan kita ini mengarah pengen seluman seramut gak pengen tabrakan karo sapa ae. Seperti saya, istri saya 4, walaupun 4 gak pernah tabrakan. Sebenarnya ujung-ujung mana. Senyap-senyap tiba-tiba anak sudah 25. Ya ada cemburu-cemburu itu antar istri jelas ada, tetapi kan yang penting produksi. Ya. Jadi kalau menggubris perasaan nanti akhirnya istri satu aja kelebihan. Saya buat hiasan-hiasan. Jadi kalau bagaimana bisa produksi, kalau perlu sekarang beli jariah di Mauritania banyak. 4 istri tambah lagi jariah 100-200 bisa. Jadi ini wallah alam bisawab ya. Jadi kita ini di masa pandemi ini sampai pengen menguatkan istighosah, menguatkan apa yang bisa kita kuatkan. Maksudnya kita ini ya antum semua, kami juga wabil khusus Markas Temboro. Sampai hati-hati. Hanya saja dalam pengaturan yang sifatnya untuk menambah bertahap-tahap pengeluaran rombongan di Temboro, pengeluaran jamaah di Temboro,
jamaah sebagaimana keputusan yang diumumkan Maulana Syarif di Jakarta yang saya enggak itu kan kita perlu sistem yang menurut kami tidak merugikan kami. Dan itu merugikan nggak merugikan kan yang merasakan pribadi masing-masing. Sebagaimana umpama sistem Temboro itu mungkin untuk sebagian teman Malang atau mana merugikan, atau teman Surabaya merugikan. Begitu juga di satu sisi kita nganggap sistem itu merugikan kamu. Loh, contohnya nopo, di bahasa terakhir ya, contohnya nopo. Jadi kalau ngikut sistem yang ada itu kan kita mau berlomba-lomba cari pahala ya. Kita usaha dalam tabligh tidak ingin ngambil manfaat materi walaupun sedikit. Itu sudah prinsip kami untuk tabligh begitu itu. Kalau mau bisnis kita sudah punya tim khusus bisnis, laba nggak laba sudah ada tulisannya. Insyaallah. Jadi kalau ngikut sistem yang ada, yang telah dimusyawarahkan dan telah berjalan dan sedang berjalan, dia Temboro gak kebagian jamaah dan tidak kebagian tempat istimewa dan tidak kebagian jatah apapun di Jawa Timur. Itu nyata. Maka kita nggak nganggap itu perlu dipertentangkan. Jadi yang kira-kira nyaman dengan sistem VIP ala AMP, ahlan wa sahlan, semoga terus berkembang. Yang kira-kira nyaman dengan sistem sistemnya wong bojo papat bismillah sing penting markase kredo anake akeh iso ngirim rombongan sak seluruh dunia bertahap-tahap. Kalau kira-kira Allah masih memudahkan jamaah tabligh secara internasional bisa bergerak lagi, karena kita sebagai orang yang beriman kan ya makhluk itu terserah Allah. Kalau niat terus sampai hari kiamat, tapi nanti kenyataannya bagaimana, yang penting kita terus berjuang. Jadi umpamanya istimewa aslinya kan tidak ada usulan dari manapun yang memasukkan Temboro kan tidak ada. Nah, maka kita anggap musyawarah-musyawarah yang ada di Jatim itu sama sekali nggak menguntungkan kita. Apa kita itu? Jadi wes kalau ulama tuh para tuanis kadung nolak, wes aku wah ngajak mantu kowe wes aku kamu kasih tinggoni kasih itu kenyataan, itu bukan perasaan, kenyataan. Terus memutuskan lagi uangnya jam akhirnya nanti kalau datang anunya di Surabaya, padahal kita kan mau cari pahala ya, karena kita mau cari pahala kita juga tidak menyalahkan, karena Malang Surabaya yang pengen ganjarannya oke lah, Temboro yang mau kalah berganjaran. Jadi tidak usah dianggap sebagai ketaatan atau ketaatan itu tidak. Kalau ngomong ketaatan tidak pernah ditunjuk selain Temboro untuk menerima rombongan di Jawa Timur. Jadi akhirnya yang paling penting saya ini tabligh sedang kritis kena corona, nafasnya megap-megap, iya udah dibulani ventilator bintang munggah. Nah, jangan sampai cara mencari ventilator oyok-oyokan. Nah, akhirnya yang kritis tadi tambah parah. Nah, sekarang ya, di urutan-urutan itu untuk sementara kita punya musyawarah yang di Temboro ini minggu. Bagi yang nyaman, ahlan wa sahlan. Di samping memang kita belum pengen mengumpulkan di teman-teman Jawa Timur yang ingin datang, ahlan wa sahlan. Karena kita tidak tahu, kita tidak ingin terjadi lagi satu keputusan dari pemerintah yang tidak menguntungkan ke depannya tabligh. Jadi kita pengen benar-benar ngirim rombongan berhati-hati, yang tidak perlu dicepatkan, jangan cepat-cepat dikawinkan. Tapi yang memang sudah waktunya untuk apa ditunda. Maka karena kita ini orang penakut, maka duduknya pun begini ya. Biar nanti kalau ada pengiriman rombongan, ini sobat tilo, ini Temboro tipe ini Weden. Ini sama ngejos nanti, ini nggak ada Pak Dosen ini jos ya. Jadi kalau ditanya oleh bagian yang perlu bertanya itu ada jawabannya, muaranya itu masing-masing, walaupun kita semuanya sebagai umat Muhammad dan di bawahnya dibentuk. Jadi kita menganggap sudah sekian banyak musyawarah itu, kalau tak hitung-hitung
dengan hitungan ridhonya Allah lebih banyak nggak diridhoinya daripada diridhoinya kalau kita hakim. Sumpah kok lho, mosok ketemu Islam sumpah ki sapa kroyokan mik, sapa wae saleh, apa gak dibayar. Malah ya sudah nggak dibayar, malah hati sumpah. Maka sekarang kita mengarah fokus jenengan sing longgar Gus Mundi lakukan, sing penting aja maksiat. Seperti kemarin surah-surah kan kesini, Kang Salman, Ali Mahmudi, terus Pak Didi, siapa Pak Jarir. Ini apa itu Probolinggo ngajukan jadi sapu jari, gimana pendapat Bapak? Boleh aja, perbanyak sapu jari yang banyak, biar sekarang tabligh kan nggak bisa buat pertemuan-pertemuan besar, maka perlu ada pertemuan kecil-kecil biar teman-teman itu tidak melemah dan teman-teman itu tidak tidak nganggur, akhirnya bisa vakum itu bikin tablighnya bisa vakum. Saya tidak nganggur itu satu pertentangan juga. Jadi nanti Probolinggo ngirimnya yang bagian itu, Probolinggo yang bagian itu ngirimnya ke Jakarta, Probolinggo yang bagian lain ke Traktir, itu apa masalah. Yang penting jalan menuju surga. Allah. Jadi kita tidak nganggur, insyaallah di Bondowoso sekarang kondisi sudah serasani. Jadi sebetulnya saya mau terbang langsung dari sana itu. Melihat Pak itu kan mungkin kebetulan saya itu sensitif atau bagaimana itu. Lihat Pak kita harus niru Pak Yaya waktu sumpah sempat 5 tahun nggak ada di Kosoro Jati atau gimana. Karena kondisi itu tidak menguntungkan sama sekali. Ketimbang asam lambungnya munggah ya sudah habis neng omah Pak Jaran sehat. Jadi, sebetulnya saya sudah sering menyampaikan pada Mas Jamal langsung, pada Ustaz Sirot kurang lebihnya begitu. Tapi kita tidak ingin pegang. Antum kapan aja datang ke Tenggorok, ahlan wa sahlan. Kemudian kalau kita ngirim rombongan ke tempat antum ya kita harap antum juga ahlan wa sahlan. Jadi kurang lebihnya bicaranya begitu. Maka urutan-urutan tadi itu ya semangat yang kita tidak pengen. Cuma tidak perlu ada marah-marah. Baik, lawang bisnis kan mau nih ya. Hal dulu malah tijaratnya apa itu namanya kerja agama kan gagal. Nah, kita hitung-hitung persenannya itu lebih mengarah kita ini malah dengan orang Islam jadi sumpah ya ini asalnya jadi wah ini jadi tutup wali. Jadi merosot lagi kita mau bersih-bersih diri jadi merosot lagi, bersih-bersih diri pun merosot lagi. Itu sementara pandangan sementara begitu itu tanpa sama sekali benci atau ini salah ini beda persepsi kan. Jadi itu saja. Antum mau sholat terus pilih ahlan wassalam. Jadi kalau tempat kami digunakan istimewa ahlan wassalam tidak digunakan ya untuk lomba panahannya. Ya. Ini yang Mas, tapi kedepannya makanya kita mau tanya, ini kan mungkin masih banyak tafsiran ulama-ulama. Ya. Kalau kita bawa sini kapan dibukanya, ya kan tempat tarbiyah kan yang paling munasib kan di sini. Kita untuk sementara karena kondisi begini ini, kalau ulamanya mau datang itu sedikit di bawah 10 ahlan wa sahlan. Oh iya. Seperti kemarin dari Jombang itu. Dari Jombang, pondok-pondok besar Jombang dengan pengurus NU semuanya ke sini, terus kemudian Banten kemarin ke sini pimpinan ulamanya Gus Fatullah Gus Fat yang punya pondok tambak beras ya. Pondok tambak beras, kemudian Dia Fatul Aziz yang termasuk tokohnya Jawa Barat. Jadi artinya masih boleh kita bawa tazkirah. Masya Allah, sangat. Takut nggak boleh. Ahlan wa sahlan. Kita ini omong dewe, tidak pengen menekan orang. Sebaliknya juga kita jangan ditekan. Itu dulu ya yang jarang ya. Kalau saya duduk sini musyawarah. Kalau saya datang nanti beliau langsung program saya. Ini asalnya saya nggak pernah datang musyawarah. Tapi ya jarang ya.
Bilang kenapa nggak datang? Dan setiap saya datang untuk program akhirnya nggak sempat pulang. Bujuk apa deh? Iya. Oh iya, senang ada program, ada program gue, ada topiknya, gue iso ora, nah kan orang. Jadi kita ini pengen hidup sekali itu nggak usah menekan orang, jadi jangan ganti menekan kami gitu. Wes dalam ridhonya Allah ampun kita doakan semoga jadi ahli surga yang tertinggi, tujuannya ayu-ayu itu dari kami juga kami doakan begitu itu. Jadi, jangan ada menekan. Waduh ini, Pak Soleh butuh aku, butuh kowe ikutan. Itu sistem terlalu banyak menyebabkan asam urat dalam bahaya. Karena saya lihat nih Pak Yai Zainul dulu tidak masuk, hanya tertekan. Insya Allah kan menanggung tekanan. Ya, jadi menanggung tekanan. Kalau kita ini nggak pengen menekan, kita juga nggak pengen tekan. Kan beliau curhatannya dengan saya saja biasanya. Katanya saya ini sak dunia ngomongnya hanya dengan kamu, tok yang lainnya tak omongi. Aku nih ngomong nggak tahu, nggak dengan istri, nggak dengan apa. Kalau saya ngomong dengan Pak Yai 5 jam, 6 jam. Jangan malam-malam beliau ke rumah saya sampai subuh ngobrol. Hampir tiap minggu ada satu hari ngobrol semalam subuh. Kesimpulannya pokoknya Pinjaran mesaknya adine gak pengen nirunah atau tekaneh. Jadi kesimpulannya begitu itu. Jadi nggak nyaman lah kita ini nggak nyaman dengan satu hal, nggak perlu diteruskan. Dan itu menurut perdagangan akhirat nggak menguntungkan. Yo gak nambah duit oke, yo gak nambah ganjaran oke. Tapi sama sekali ini tidak kita anggap sebagai satu permusuhan gitu ya. Ini ngomong terus terang apa adanya, ini bukan satu permusuhan. Ini perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi, piye AMP kuwi ning Jawa Timur sah ora? Nek menurutku iki gak. Kalau menurut teman-teman ada ya ahli masalah. Jadi duwe bojo kok gak menurutku duwe, menurutku gak apa. Terus ini Gus, mungkin ada apa ya, di bawah itu ada sedikit gesekan teman-teman. Mungkin yang perlu di apa ya, saya sendiri kemarin mengalami, saya memahami bahwa keputusan mas saya bahwa daerah-daerah yang nggak boleh itu mengeluarkan jamaah, yang memang jangan mengeluarkan jamaah, termasuk kan Temboro itu sementara nggak mengeluarkan jamaah. Kalau daerah lain yang boleh, kan kalau nggak salah pemahaman kami boleh dikeluarkan jamaah maupun ngirim jamaah. Nah, jamaah saya sendiri kemarin ikut, kemudian saya gabung jamaahnya teman-teman Malang, gerak di Tengger. Kemudian istilahnya kalau dulu itu jamaah mengeluarkan jamaah, sekarang jamaah musir jamaah. Ini kemarin aja toh, Kang, iki daerah sini kan bebas. Terus mohon Pak jamaah menurut arahan Temboro tidak boleh katanya kan. Itu Mas, itu Temboro memang khusus Temboro, tapi di luar Temboro yang pemerintahnya kondusif tidak masalah, beda persepsi gitu Gus. Iya saya dengar. Oh ya, nanti ininya jamaah kami akan diusir. Maksud saya akhirnya tak wis dinteni akhirnya delok wong sampai tali tas sampai dhewe diuncang-uncang kok pindah. Tapi akhirnya jangan-jangan kan kita ngalah, kon pindah-pindah. Akhirnya kita pindah di Tengger dok kemarin. Apa arahnya begitu Temboro betul apa memang itu disalahgunakan namanya saja atau di mana itu? Kalau menurut saya kan kalau daerah-daerah itu memang sudah kondusif nggak masalah. Seperti kami daerah Malang Selatan bebas mengeluarkan jamaah Pak. Gimana corona? Pak corona di desa nggak ada, ini adanya di kota. Jadi jamaah bebas yang dimasuk di daerah Sumber Manji Wetan itu memang daerah agak mayoritas Kristen. Jadi dengan kedaerahan teman-teman ini sampai ibaratnya sambalnya luar biasa sampai teman-teman nggak sempat masak ini. Nah pemahaman kita begitu, itu keterangannya gimana ini? Ini mungkin apa? Satu permasalahan khusus ya, kita kalau jawab sekarang khawatir keliru gitu. Kita perlu sebetulnya masukan itu gimana? Yang jelas yang saya tahu sebetulnya saya sendiri punya grup Kiai Malang, terus Pak Rozi, terus Jetba dan beberapa tokoh Malang. Yang saya tahu ada pengumuman khusus di Malang bahwa
sekarang ada pengetatan urusan pandemi itu melebihi seluruh daerah Jawa Timur, bahkan melebihi Surabaya. Termasuk ini baru dikeluarkan tadi malam apa kemarin, termasuk semua isolasi mandiri dihapus, harus diisolasi di rumah sakit baru, namanya rumah sakit lapangan. Terus sudah disiapkan 200 tempat tidur baru atau kamar baru. Kemudian yang tidak siap diisolasi itu akan dijemput oleh paksa oleh polisi dan tentara untuk berangkat ke sana. Sudah tahu belum? Kalau yang itu belum tahu, saya masih keluar di Lumajang kan. Oh ya, gitu kan. Itu ini pengumuman yang terbaru urusan permalangan. Iya. Jadi mungkin ada hal yang Mungkin teman-teman kalau alam dipraktekkan apa tidak, yang jelas ada pengumumannya begitu. Itu langsung dari Wali Kota Malang. Apa Suwaji? Namanya sekarang Wali Kota Malang? Wali Kota Malang Sutiaji. Sutiaji ya. Kemana sudah resmi begitu itu, tapi kalau praktek kan kadang-kadang tidak begitu. Maka kita jadi bilang dari awal, ini penakut. Maka itu kalau ada orang yang istilah kasarnya itu mosok perombo itu apa kayak bangga. Jadi apa itu kalau ada orang punya pemahaman penakut seperti kami mungkin aja. Ini nggak enak loh, tiba-tiba jamaah semacam digerebek ini. Nah, kelihatan. Yang kalau yang gerebek antar jamaah sih masih menurut saya ringan karena pemahaman sifatnya. Tapi nasi gerebek kita tentara, lu semua di pabrik kita doa kurang nggak enak. Maka kita untuk menjaga itu mengarah program yang terhati-hati, apalagi ada indikasi-indikasi mengarah dibesarkan urusan pandemi ini, sepertinya kedepannya itu akan tambah besar, nggak tahu sampai kapan. Mestinya itu sekarang yang dikuatkan masalah, bukan mengarah pertemuan atau pengeluaran rombongan yang sifatnya melebihi lingkup itu. Sepertinya secara umum mau ada pengetatan serentak sepertinya begitu. Jadi akhirnya kalau disalahkan lagi diklasterkan enggak benar. Maka itu kita mengarah begitu itu. Maka jadi karena musim begini nih dan cepat diarani iki neh meluarnya sangka markas sendiri dan jelas gitu. Nanti kalau ada masalah itu biar jelas ada yang ngurus jawab. Kalau itu Ben ngurus AMP itu bukan tanggung jawab kami, tanggung jawab AMP, tanggung jawab Loro. Karena kita sendiri yang sudah membentuk apa itu kampung tangguh, walaupun jenis tok ya, kampung tangguh dan pesantren tangguh, kita diberi keluasan untuk isolasi mandiri, terapi mandiri semua. Yang betul-betul itu sampai sekarang kita punya tempat isolasi. Yang putra maupun yang putri, sampai yang dari daerah-daerah lain yang perlu kita telepon dikirim ke sini. Jadi kita punya semacam ya rumah sakit gawat darurat sementara untuk pertolongan. Mungkin ada warga akrab yang terkena dampak. Pak Husin kan pertama. Kalau menurut saya gini Gus, kenyataan kan misalnya saya yang gerak di bawah itu, jadi memang ada dalam memahami apa istilahnya, beda persepsi lah istilahnya saya, beda persepsi ya. Beda persepsi ini kayaknya ya tidak bisa saling dipaksakan, artinya memang beda ini persepsi. Cuma mungkin apa yang perlu dikembangkan mungkin fikih. Kalau teman-teman tabik dulu kan memahami beda khilafiyah biasa. Dan ini yang sama-sama sekarang kan sama-sama Nizamuddin, beda persepsi ini kayak untuk tegang gitu. Jadi kan harusnya kenyataannya harus saling memahami gitu ya. Yang di bawah itu kalau di tingkat atas biasanya kita bisa saling memahami, guyon biasa. Tapi di bawah itu apa ya, laporan itu sampai tegang, sampai ada yang fisik gitu. Itu mungkin apa perlu diperlukan semacam fikih menghormati beda persepsi, bagaimana itu gimana? Iya. Kemarin sebenarnya saya sudah bicara itu nggak tahu berapa kali dengan Pak Jawa langsung dan tim AMP yang kami juga ada kan dari situ, masuk kepada tim Surau Jakarta begitu kurang lebih
lebihnya kita ini sebetulnya pengen Jawa Timur itu seperti dulu gitu loh, saling menghormati, mana yang ditempati itu baik sekolahnya siapa, anu dia mana, seperti zaman dulu sudah saya sampaikan begitu itu mungkin puluhan kali. Jadi sepertinya kok tambah tetap istiqomah pada masing-masing, karena istiqomah kan itu melebihi 1000 karamat kan ya. Mungkin semuanya pengen mendapatkan prestasi 1000 karamat tadi. Akhirnya dalam istiqomahnya masing-masing, ya akhirnya kita mundur aja deh. Maksudnya mundur, kita tidak pengen duduk di majelis yang beda persepsi. Sudah kita coba, sebenarnya kita sudah ingin mencoba di mana ada ketersinggungan di Bondowoso, ada ini keroyokan di tetap Nenggoro, keroyokannya ini apa bedanya karo Arema, karo apa jenis bonek Surabaya, karuan bal-balan, karuan tawuran ya kan ya. Masa mau tawuran dengan atas nama agama? Ya, Kalau sekarang ini apa ya, kita AMP itu nggak terlalu di Malang sendiri juga nggak terlalu diterapkan, artinya ya ada seperti kemarin waktu musyawarah itu gambarannya gini, kemudian Pak Jamal, Haji Jamal itu sakit, izin wakilnya dipanggilkan Pak Husin, kemudian Pak Husin melimpahkan kepada tuan rumah Malang. Kita sebenarnya nggak mau ini, akhirnya Pak Husin Surabaya ditunjuk, akhirnya gantian Malang, yang mimpin musyawarah Malang itu Kang Yusuf, siangnya saya. ya. Jadi artinya nggak terlalu ketat seperti yang diterapkan sistem AMP, jadi masih fleksibel, dilimpahkan anggotanya itu ya kayak dulu istilahnya. Saya Pak Husin siapa nih diwakili, ditunjuk Pak Husin, tidak ada saya melimpahkan tuan rumah. Ya wis terpaksa kita. Bukan karena itu satu grup akhirnya ada limpah-limpahan. Nah, itu. Mungkin Pak Husin ada tambahan bagaimana gitu. Kena. Iya, telah bodoh-bodoh limpah-limpahan mesti targetnya bodoh. Coba kalau ada beda grup terakhir itu sudah nggak ada dilimpahkan. Itu sudah kita kritik itu akhirnya. Nah, mau patut tadi. Ini nunggu urunan bisa jadi markas piro, bisa jadi tuku tanah apa ini kan. Urunan pikir satu hati, ya ini satu hati ya bentuk apa gitu loh yang lebih kondusif. Jadi kalau ikut tertib itu kan sudah diputuskan kan bahwa Jawa Timur mau gabung Jawa Tengah. Iya. Berarti kan Jawa Timur ini hilang kan. Jadi musyawarah itu kan saya hadir. Hampir semua teman-teman mengusulkan itu tempat Temboro waktu itu. Tapi tidak tahu diputus yang musyawarah itu ya nggak diputus. Nah, kita ya apa ini? Ya karena tempat yang paling munasib Jawa Timur, bahkan mungkin Indonesia ya Temboro paling enak, artinya dalam masalah air, dalam masalah macam-macam. maka jalur duit bisa. Dan nggak minta uang maksudnya. Ya itu minus, tidak ada minta uang. Jadi kita usulkan tempat yang lain kita setengah mati usaha itu, tempat yang luas, airnya mudah dan perizinan tidak masalah. Kita nggak usul proses itu, prosesnya musyawarah itu. Ya semua teman-teman habis semua usul ya Temboro, tapi tidak diputus itu, kita kaget tuh. Gimana ini? Makanya biar semuanya bongkar, yang bagian putus biar putus sesuai yang mau diputus. Nah kita yang bagian nggak mau diputus nanti kita. Jadi kaget kita waktu ini Temboro dengan segala fasilitas kompletnya kalau nggak diputus ini gimana? Kita pusing. Tapi akhirnya ada jawaban dari Jamuddin, nah ini diputus di Jamuddin langsung. Kan Jamuddin kok antum nggak ngajukan, bukan nggak ngajukan, saya nggak digunakan kok. Masa? Iya, tapi kalau dia loh akhirnya diputus. Iya. Saya nggak digunakan malah enak. Saya mau buat perlombaan saya tidak langsung kata saya yang bagian data-data itu. Data-data sini. Saya mau perlombaan apa? Panahan internasional. Mungkin Pak Husin ada tambahan juga. Langsung yang bilang pada saya yang begitu seperti apa adanya saya bilang. Panahan internasional iya mau datangkan aja. Duitnya untuk istimewa untuk itu aja. Oh jangan gitu dong. Kita belum pernah kita ini para masih datang ke Indonesia enggak istimewa di Temboro enggak pernah ada. Sekarang ada itu ya. Aneh ya. Terserah antum lah saya bilang kita enggak di tempat itu juga enggak apa-apa jadi mereka. Bukan kita sama sekali enggak usul, jadi kita coba-cobain malah enak enggak di 2000 malah. Kayak perlombaan di B gitu.
Ini yang Gus, yang berhubungan dengan markas Surabaya. Ya. Jadi kadang-kadang orang tua markas di Surabaya ya Pak Abdul Wahab, termasuk Tasirut juga resah karena pertama ada yang tanya kapan Surabaya itu jadi markas provinsi. Ya. Padahal orang tua markas Surabaya tidak pernah bicara itu. Ya. Tapi mungkin ada orang lain yang mengatakan begitu lewat WA sehingga tersebar kemana-mana bahwa Surabaya ini markas provinsi, padahal tidak pernah gitu. Ya, yang bicara bukan Surabaya, di atasnya Surabaya. Surabaya yang bicara. Kemudian yang kedua, memang sudah diklarifikasi bahwa maksud jamaah foreign lewat Surabaya itu asas kemudahan saja. Karena pernah terjadi jamaah mau dikirim ke wilayah paling jauh, misalnya Banyuwangi, dia jamaahnya naik kereta api sampai di Surabaya kan jam 2 malam. Nah, sehingga pertimbangannya itu kalau jamaah langsung kadang jam dulu karena capek sehingga bisa diistirahatkan di Surabaya, di Ikrom dulu sehingga nanti teman yang dari Banyuwangi atau Jember tidak usah bermalam di stasiun, bisa ambil dengan mudah di Surabaya. Dan kemarin Surabaya telah memberitahukan untuk jamaah-jamaah yang memang sudah ada kemudahan transportasi langsung ke markas masing-masing, ya dipersilakan. Kemudian yang ketiga tentang pengiriman jamaah. Ini saya kemarin silaturahim ke ponakan saya di Waru Barat, yang sekarang di Waru Barat itu teman-teman ada yang membuat malam Sabtu Sari dan melepaskan dari Surabaya. Nah, ponakan saya kan di sana. Dia bilang sama saya, ini saya bingung Om, saya ikut mana ini? Sedangkan anak saya di Temboro, ya sama saya bilang, anak saya juga di Temboro. Karena katanya Surabaya ini melarang teman-teman keluar lewat Temboro. Saya bilang loh, saya belum pernah mendengar loh orang tua markas bilang seperti itu. Bahkan sekarang ini 3 tempat sudah diresmikan oleh masa kita, Temboro, Medan, dan Jakarta untuk melakukan jamaah internasional. Jadi dari Surabaya juga nggak ada larangan, bahkan surat di Jakarta malah menyuruh kita mana yang mudah, lewat mana saja boleh, apalagi sekarang Temboro sudah resmi. Jadi kamu nanti kalau memang ada jamaah mau lewat Temboro nggak apa-apa, nggak ada larangan, saya bilang begitu. Oh begitu iya. Cuman teman-teman bilang bahwa nanti yang teman Waru Barat tadi itu tidak mau menerima jamaah yang bukan dari arahan Temboro, bilang begitu. Sehingga bingung ponakan saya bilang, ya sudahlah, kita yang penting sekarang ini kerja makom yang kuat. Sekarang keluar negeri masih tidak tahu kapan, saya bilang gitu. Cuman sekarang kalau sudah niat keluar negeri, waktu nisabnya sudah datang, nah sekarang diarahkan boleh keluar ke Indonesia jauh, saya bilang. Insyaallah. Teman-teman tabligh itu saya husnuzon, pengen ini apik kabeh. Maka dalilnya juga banyak semua. Maka saya juga tumpuan dalil, Pak Usain juga banyak dalil, terus kan maksud banyak dalil, akhirnya kan jadi keluarkan dalil kan. Maka wah yang kena saya bisa jalan dengan baik daerah masing-masing, jangan dianggap tabrakan. Dan nanti kalau kondisi sudah memungkinkan ya jamaah silang itu akan terus. Terus yang itu Gus, giliran nanti yang Sarah Jawa Timur yang setelah BTL yang Temboro itu apa gimana itu kita ke sini? Ya muter selain Temboro. Kalau Temboro ya ikut. Oh, jadi kalau mau di sini berarti ikut yang minggu keempat itu. Keempat dengan aturan ala Temboro. Insya Allah. Kan kalau aturan ala Temboro nggak selalu faisalahnya orang Temboro, nggak perlu. Oh gitu. Iya, nggak selalu harus karena memutuskan nasibnya orang lain hisapnya tidak bisa. Iya. Kadang-kadang kita ini nggak siap untuk diputuskan nasibnya oleh orang yang menurut kami programnya itu tidak menguntungkan kami gitu.
Walaupun menguntungkan dia, alasannya semuanya karena memang jadi ridho Allah, maka nggak bisa dipertentangkan. Pak Ustaz dalam rangka merawat tablet, terus aku juga dalam rangka merawat tablet, kalau saya dalam rangka merawat kuda, gitu ya. Jadi ringkes saya itu tidak bisa dipertentangkan. Dan memang di bawah jelas kalau di kalangan tadi kan orang jadi sensitif, jadi pinter-pinter nilai analisa. Jadi dari musyawarahnya mereka benar loh, begini sistemnya, ini sudah mulai menganalisa. Kalau kita sendiri dalam musyawarah usaha tidak menekan dan tidak ditekan. Usaha sebagaimana kita musyawarah dengan keluarga, musyawarah dengan santri, dan piye sing dimufakati yang diputuskan. Bukan kita balik, pokoknya keputusan musyawarah berkah walaupun kabeh gak setuju. Ini kabeh gak setuju. Siapa praktiknya sok. Jadi itu memang beda persepsi tadi. Beda persepsi juga. Karena kita di lapangan, wes walaupun di pusat musyawarah sudah A, tapi yang memutuskan hanya satu orang ya, yang lainnya tidak begitu. Walaupun katanya baru agak dilapor. Jadi kalau sepakatan kan otomatis orang malu sendiri kalau nggak lapor. Karena kita pengennya itu musyawarah sepakat. Ya itu sepakat tidak bisa diputuskan. Makan. Mungkin ya Hamid. Kalau kaitannya itu jadi gak jadi. Mengadakan pertemuan makanya istighosah. Sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta maaf sebelumnya kepada Kiai yang mana di Lumajang ini singkat saja, mau ada istimewa kabupaten Ya. setelah ijtima Jatim di Probolinggo, sepertinya waktu saya ngomong dengan usaha dengan teman-teman, alhamdulillah disetujui. Kemudian bagaimana kalau ini diajukan sama orang tua di Taworo? Wajib itu harus itu. Hati saya kok terkentuh begitu, mengundang sekali orang tua Taworo. Walaupun sama keadaan kurang sehat tidak mengizinkan, walaupun santrinya pun sekalipun, itu daripada acara yang akan datang. Kapan itu? Dan kemudian 16 Oktober. Kemudian berkaitan dengan musyawarah rambukan dengan teman-teman, karena suasananya seperti ini, maka logonya itu bahasanya itu lain, guys. Artinya pengajian umum atau istighosah, karena yang diundang Gus Koyum Lasem. Pertama undang itu sebetulnya dia tanya kami Kalbusari sampai kepada malam apa istimewanya, malam Sabtu, bolehkah kami hadir? Terima kasih Gus, terima kasih. Kalau memang Gus bisa hadir, nanti saya undang masyarakat di Lumajang. Saya gitu kan. Tapi ini nanti insya Allah saya kabarkan sama orang tua kami. Dan sempat Gus Koyum memberi salam takdim sama Gus Bin. Sering telepon-teleponan saya. Itulah sebagian sementara. 2 hari yang lalu gitu.
Ya, itu sebagaimana kaidah secara umum untuk pertemuan-pertemuan begitu itu yang di bawah pemikiran kita itu masih belum berani. Kita bukan bilang belum munasab ya, belum berani karena risikonya ada itu. Tapi kalau antum sudah datangkan Gus Koyo cukup tambah mungkin sasurat. Tapi kalau dari Tembora itu kan nanti urusannya si Tembora itu ada urusannya yang kurang enak. Secara umum kalau memang kondisi di tempat sana menurut antum munasib dan Gus Koyo sudah datang, Gus Koyo di dalam ceramah-ceramah beliau kan sudah mengarah sangat mendukung jemaah. Sama beliau datang dari pemimpin sendiri, kemudian minta ijazah pada Syekh Ilyas, kemudian buku-buku itu sampai juga beliau pesan buku-buku yang karangan ulama-ulama IPB yang beliau belum punya, kita carikan, kita hadiahkan kepada beliau. Sempat dulu yang rajin mencarikan itu melalui Nur Hamsi almarhum. Jadi kita sudah akrab dengan Gus Koyo, sudah lumayan lama, masuk beliau mampir ke sini, hampir 9 bulan. Dan beliau juga yang ngisi waktu wafatnya yang khusus netral, yo neng SA jalan, neng belum jalan, orangnya dewasa. Untuk masyarakat dan itu diperlukan orang yang ngayong ini. Dan ketika Habib Umar datang di mana Jakarta itu juga yang beliau ini sudah dikenal banyak di kalangan warga Nahdliyin sebagai tokoh besarnya ulama di Jakarta. Kemudian kami nanti oleh-oleh daripada kami, jika ada teman-teman bagaimana orang tua dulu, jawaban kami bagaimana kira-kira? Beda persepsi. Kalau kita tadi belum berani, kalau kita di atas namakan kita belum berani. Tapi kalau di atas namakan Kang Muhsin dan apa itu Pak Jamal ya ada masalah. Jadi atas namanya nanti biar kalau omong kasarnya kalau polisi ngurus ini Surabaya dengan berani gitu kan dia terampil. Kita kebetulan dan tiap hari ada teman-teman polisi tentara itu yang ngaji di sini. 40-an orang, dan kita koordinasi ini masih punya bagaimana biasanya kita ngobrol-ngobrol secara sistem pemerintah gimana putra putri. Jadi kami sudah dapat oleh-oleh nih. Jadi antum terserah sekolahnya, tetapi perizinan bukan dari kami. Ya, kalau secara munasib, bagaimana pendapat Kiai Gus nanti supaya mereka itu puas? Bagaimana ditunggu? Ya mungkin orang tua sana lebih luas dan karena keadaan seperti ini, karena ada yang lebih dijaga untuk internasional dunia akhirat. Ya, bagaimana kalau jawab begini supaya teman-teman itu puas gitu, puas menerima daripada kalimat-kalimat daripada orang tua itu. melihat istikharahnya masing-masing. Seperti saya di sini ini sering banget didatangi orang apa itu minta pendapat, saya ini mau nikah dengan ini gimana pendapatnya? Saya nggak punya pendapatnya satu aja, istikharah. Kenapa kok begitu? Udah istikharah udah gak sadarnya gitu kan? Oh sing enak kowe apa ini? Mulu itu ya enak ini. Pendapatnya gimana Pak? Terserah pada Bapak urusannya nggak mau, urusan perkebunan urusan saya, urusan sarung masing-masing ini. Jadi harus istikharah, kira-kira so sayang karo bojone ora kan yang rasakan bukan saya kan, yang rasakan yang mau wali begitu. Jadi yang itu ya habis ini. Nah, bismillah kondisi kondusif sana, bismillah. Kalau kondisi istikharahnya waktu itu masih goyang-goyang. Terakhir Gus, minta doanya Gus. Insyaallah Al-Fatihah.
kesimpulannya cukup ini, insya Allah. Tidak perlu diperpanjang lagi karena ini kan sudah teman-teman orang lama, orang korban, ahli dalil. Sebaik-baiknya dalil adalah orang korban. Ya. Kesimpulannya jangan dipertentangkan. Teman-teman di bawah itu ada salah paham biasa, sebagaimana ada juga ini kan baru dari pihak yang salah paham karena katanya ikut arahan Temboro, kan ada yang kebalikannya juga kan ya, yang kebalikannya biasanya yang dikatakan ya para Temboro, jadi maka itu kan tidak perlu diperkatakan. Jadi ini versi ini jadi oke, versi ini mau bujuk papat itu sudah ini nomor siji dari nomor kan ya, insyaallah kita akhiri dengan doa semoga semuanya dalam bimbingan Allah, ridhonya Allah, rezekinya banyak, halal barokah, utang-utangnya cepat terbayar, insyaallah, sakit-sakitnya sembuh semua, semuanya beliau berukun dalam ridhonya Allah. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang kau berikan kepada hamba-Mu yang soleh ya Allah, kepada keluarga-keluarga yang barakah ya Allah, kepada wali-wali-Mu ya Allah, kepada pejuang-pejuang yang berikanlah kepada kami semuanya, keturunan kami semuanya hadir di sini, anak cucu kami, buyut-buyut kami, markas-markas kami, turun-temurun sampai hari kiamat ya Allah, turun-temurun sampai hari kiamat ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua dalam ridho-Mu, dalam titah-Mu yang Kau ridhai ya Allah. Ya Allah, kesalahan-kesalahan jauhkanlah semuanya ya Allah. Dengan barakahnya yang mulia dan besar Muhammad SAW, kabulkanlah permintaan kami tadi ya Allah, disertai dengan kemudahan, longgarnya hati ya Allah, mudahnya semua urusan, selamat dari semua fitnah yang menyesatkan. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Khairan. Isinya surat itu kurang lebihnya saya ini istikharah mimpi atau bagaimana istikharah. Jawabannya bahwa yang bangun madrasah saya ini adalah kamu, malah kamu bangun, dikirimi sak master plan-nya semuanya waktu itu kurang lebih 15 miliar. Nah, bacakan pada user itu tertawa, dikira begini. Tapi ini berkesi ngirim surat di wali, iya nona, iya, walaupun gak duit, yo. Ternyata minggu itu juga ada tamu kami, Fauzi. Kenal kan dengan siapa Fauzi? Muhandis Fauzi itu temannya, akrabnya Pak Muhsin, yang kebetulan dia baru 10 hari datang dari tempatnya saya Elias. Saya bilang, Fauzi, kamu punya duit nggak untuk bangun madrasah? Siap. Madrasah siapa? Maulana Elias, kamu bangun ya? Saya baru dari sana kok. Dia nggak bilang apa dengan saya. Mungkin angkut ahli dunia akhirnya begitu. Dia sebutkan ya. Istikharahnya ternyata aku mampir sini itu mungkin gitu. Waktu itu beliau turut 40 hari di Temboro. Langsung saya hubungkan telepon. Akhirnya dibangunlah di sana sampai selesai. Dia bilang, saya minta izin itu madrasahnya sekarang untuk program Ibu Mutin, program ini. Kan bukan punya saya pokoknya begitu. Ini cerita hujan. Jadi maksudnya kondisi jamaah tabligh secara internasional itu, saya tanyakan kepada beliau, kira-kira di Indonesia akan dibuka lagi apa tidak? Kami yang orang India sendiri belum bisa memprediksi. Ini akan dibuka apa tidak, belum bisa memprediksi. Tapi sekemampuannya kita buat kerja-kerja yang Allah mudahkan apa gitu. Jika jamaah-jamaah Indonesia banyak yang mampir ke madrasah itu, kemudian
Dari situ 3-4 kilo tempat Maulana Sa'ad untuk disowankan bagi yang memang diizinkan untuk disowankan, yang repatriasi itu begitu. Maka sebetulnya sekarang ini yang terpenting itu ya doa, istighosa, sistem-sistem itu di bawahnya itu. Sing penting ini biaya antar ahbab itu rukun ojo padu, walaupun kadang-kadang beda persepsi di dalam pengaturan. Pengen saya begitu itu. Nah, pengennya saya ini yang Markas Jawa Timur itu bertahap-tahap saling kirim rombongan kalau memang kondisi memungkinkan, kemudian saling menguatkan. Hanya saja, nah ini hanya saja ini jangan kaget. Ini pandangan kami Pak Safirot ya, wallahu alam ya. Jadi hidup kan hanya satu kali dan kita ini mengarah pengen seluman selamat gak pengen tabrakan karo sapa ae. Seperti saya, istri saya 4, walaupun 4 gak pernah tabrakan. Yang penting ujung-ujung mana. Senyap-senyap tiba-tiba anak sudah 25. Ya ada cemburu-cemburu itu antar istri jelas ada, tetapi kan yang penting produksi. Ya. Jadi kalau menggubris perasaan nanti akhirnya istri satu aja kelebihan. Saya buat hiasan-hiasan. Jadi kalau bagaimana bisa produksi, kalau perlu sekarang beli jariah di Mauritania banyak. 4 istri tambah lagi jariah 100-200 bisa. Jadi ini wallah alam bisawab ya. Jadi kita ini di masa pandemi ini sampai pengen menguatkan istighosah, menguatkan apa yang bisa kita kuatkan. Maksudnya kita ini ya antum semua, kami juga bagi khusus Markas Temboro sampai hati-hati. Hanya saja dalam pengaturan yang sifatnya untuk menambah bertahap-tahap pengeluaran rombongan di Temboro, pengeluaran jamaah di Temboro, penerimaan jamaah sebagaimana keputusan yang diumumkan Maulana Sa'ad di Jakarta yang saya enggak ada itu kan kita perlu sistem yang menurut kami tidak merugikan kami. Dan itu merugikan nggak merugikan kan yang merasakan pribadi masing-masing. Sebagaimana umpama sistem Temboro itu mungkin untuk sebagian teman Malang atau mana merugikan, atau teman Surabaya merugikan. Begitu juga di satu sisi kita nganggep sistem itu merugikan kamu. Loh, contohnya nopo, di bosok terangkil ya, contohnya nopo. Jadi kalau ngikut sistem yang ada itu kan kita mau berlomba-lomba cari pahala ya. Kita usaha dalam tabligh tidak ingin ngambil manfaat materi walaupun sedikit. Itu sudah prinsip kami untuk tabligh begitu itu. Kalau mau bisnis kita sudah punya tim khusus bisnis, laba nggak laba sudah ada tulisannya. Insyaallah. Jadi kalau ngikut sistem yang ada, yang telah dimusyawarahkan dan telah berjalan dan sedang berjalan, ya Temboro gak kebagian jamaah dan tidak kebagian tempat istimewa dan tidak kebagian jatah apapun di Jawa Timur. Itu nyata. Maka kita nggak nganggap itu perlu dipertentangkan. Jadi yang kira-kira nyaman dengan sistem VIP ala AMP, ahlan wa sahlan, semoga terus berkembang. Yang kira-kira nyaman dengan sistem sistem wong bojo papat bismillah sing penting markase kredo anake akeh iso ngirim rombongan sak seluruh dunia bertahap-tahap. Kalau kira-kira Allah masih memudahkan jamaah tabligh secara internasional bisa bergerak lagi. Karena kita sebagai orang yang beriman kan ya makhluk itu yang terserah Allah. Kalau niat terus sampai hari kiamat, tapi nanti kenyataannya bagaimana, yang penting kita terus berjuang. Jadi umpamanya istimewa aslinya kan nggak ada usulan dari manapun yang masukkan Temboro kan nggak ada. Nah,
Padahal kita anggap musyawarah-musyawarah yang ada di Jatim itu sama sekali nggak menguntungkan kita. Wes cara ulama tuh para tuane kadung nolak wes aku mah ngajak mantu kowe wes aku kowe kasih tinggoni kasane. Itu kenyataan, itu bukan perasaan, kenyataan. Terus memutuskan lagi awalnya jam akhirnya nanti kalau datang anunya di Surabaya, padahal kita kan mau cari pahala ya, karena kita mau cari pahala kita juga tidak menyalahkan karena Malang Surabaya yang pengen ganjarannya oke lah pemburu yang mau kalah kalau ganjaran. Ini tidak usah dianggap sebagai ketaatan atau ketaatan itu tidak. Kalau ngomong ketaatan tidak pernah ditunjuk selain Temboro untuk menerima rombongan di Jatim. Ini akhirnya yang paling penting saya ini target sedang kritis kena corona, nafasnya megap-megap, iya dalam dibuat di ventilator bintang munggah. Nah, jangan sampai cara mencari ventilator oyok-oyokan. Nah, akhirnya yang kritis tadi tambah parah. Di urutan-urutan itu untuk sementara kita punya musyawarah yang di Temboro ini minggu. Bagi yang nyaman, ahlan wa sahlan. Di samping memang kita belum pengen mengumpulkan di teman-teman Jatim yang ingin datang, ahlan wa sahlan. Karena kita tidak tahu, kita tidak ingin terjadi lagi satu keputusan dari pemerintah yang tidak menguntungkan ke depannya publik. Jadi kita pengen benar-benar ngirim rombongan itu hati-hati, yang tidak perlu dicepatkan, jangan cepat-cepat dikawinkan. Tapi yang memang sudah waktunya untuk apa ditunda. Maka karena kita ini orang penakut, maka duduknya pun begini ya. Biar nanti kalau ada pengiriman rombongan, ini sobat lo, ini Temboro tipe ini, Weden. Ini sama ngejos nanti, ini nggak ada Pak Dosen ini, jos ya. Jadi kalau ditanya oleh bagian yang perlu bertanya itu ada jawabannya, muaranya itu masing-masing walaupun kita semuanya sebagai umat Muhammad dan di bawahnya juga putih. Jadi kita menganggap sudah sekian banyak musyawarah itu kalau tak hitung-hitung dengan hitungan ridhonya Allah lebih banyak nggak diridhoinya daripada diridhoinya kalau kita hakim. Sumpah kak lah, masa ketemu Islam sumpah ya sopo keroyokan mik, sopo kaiso lain, apa gak dibayar. Malah ya sudah gak dibayar, malah hati sumpah. Maka sekarang kita mengarah fokus jenengan sing longgar Gus Budi lakukan, sing penting aja maksiat. Seperti kemarin surah-surah kan kesini, Kang Salman, Ali Mahmudi, terus Didi, Pak Jarir ya. Ini apa itu Probolinggo ngajukan jadi sapu jari, gimana pendapat Bapak? Boleh aja, perbanyak sapu jari yang banyak biar sekarang tablet kan nggak bisa buat pertemuan-pertemuan besar, maka perlu ada pertemuan kecil-kecil biar teman-teman itu tidak melemah dan teman-teman itu tidak